Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Adapun pelayan firman ibadah Rabu pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH. Jemaat, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 3. Doa pembuka, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu keempat sesudah Paskah ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan di setiap hari-hari kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9. Namun sebelumnya, kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 20 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Yang menyatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2.
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam ibadah hari Rabu, tanggal 28 April 2021, malam ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17. Ayat 13 hingga 23. Setelah jemaat mendapatkan ayat yang dimaksud, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, umat tebusan-Mu, datang dengan penuh syukur dan terima kasih oleh karena malam yang indah ini. Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami mengikuti ibadah keluarga. Kami mohon kepada Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah hati pikiran kami, serta terangi dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat diundang berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga yang ke-23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka
janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel, yang menjatuhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi, Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saya baca ulang ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari berikut tersebut diberi tema mengabaikan peringatan. Mengabaikan peringatan. Mengabaikan dari kata abai. Dari kata abai. Abai artinya tidak melaksanakan sesuatu kehendak. Tidak dikerjakan dengan baik. Tidak diindahkan. Tidak diperhatikan. Sedangkan mengabaikan artinya tidak menghiraukan dan meremehkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut catatan kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi. Kebanyakan kecelakaan tersebut terjadi karena faktor kelalaian dalam melanggar rambu-rambu lalu lintas. Padahal rambu-rambu sudah ada, peringatan sudah ada, tetapi dilanggar. Akibatnya terjadi kecelakaan dan tidak sedikit memakan korban jiwa.
Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, sebenarnya tidak kekurangan rambu-rambu peringatan, tidak kurang peraturan-peraturan yang berisi peringatan dari Tuhan melalui nabinya. Tetapi sayang, seribu sayang, rambu-rambu atau peringatan itu tidak dipatuhi, tetapi dilanggar. Tuhan telah memperingatkan agar mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Artinya supaya mereka kembali kepada Tuhan, agar mereka tidak mengikuti Allah lain. Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para nabi tidak dilaksanakan, tetapi diabaikan. Dan hal itu menandakan bahwa mereka tidak menghargai kasih sayang Tuhan. Tanggapan mereka tidak sadar, tidak insaf, tidak bertobat, justru menegarkan tengkuknya. Bapak Ibu yang kekasih dan yang berbahagia, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh umat Israel? Saya catat ada 9 pelanggaran. Yang pertama, umat Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi menegarkan tengkuknya, menolak ketetapan perjanjian Tuhan dan segala peraturannya. Yang kedua, mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan. Yang ketiga, mereka mengikuti berhala-berhala yang disembah oleh bangsa yang ada di sekelilingnya. 4, mereka meninggalkan segala peraturan Tuhan, peringatan Tuhan ditinggalkan. Yang kelima, mereka membuat patung ukir-ukiran, membuat berhala-berhala. Yang keenam, mereka menyembah tentara langit. Yang ketujuh, mereka beribadah kepada Baal, dewa kesia-siaan. Yang kedelapan, mereka mempersembahkan anak-anak sebagai kurban bakaran. Dan yang kesembilan, mereka memperbudak diri kepada kejahatan. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel sebagai umat pilihan. Padahal peringatan dari Tuhan melalui nabinya tidak kurang-kurang. Sidang jemaat, dengan umat mengabaikan peringatan dari Allah, di sini membuktikan bahwa mereka menyia-nyiakan anugerah Allah. Mereka tidak mencintai Allah, justru sebaliknya. Akibat daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan, akhirnya mereka menerima hukuman. Apa hukuman yang diterima oleh umat Tuhan sebagai akibat daripada pelanggarannya? Ada 4 hukuman dari Tuhan
Itu terdapat dalam ayat 20 hingga 23. Pertama, mereka ditolak oleh Tuhan. Mereka diserahkan kepada perampok-perampok. Mereka dikoyakkan oleh Tuhan menjadi satu kerajaan. Padahal sebelumnya hanya satu kerajaan Israel. Tapi karena ketidaksetiaan mereka, Israel dikoyakkan menjadi dua. Kerajaan Israel dan Yehuda. Kerajaan utara dan selatan. Dan yang keempat, mereka diangkut ke tanah pembuangan ke Asyur. Inilah akibat daripada pelanggaran-pelanggaran mereka. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dari uraian di atas, apa kira-kira makna buat kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Sidang jemaat, paling tidak ada 3 hal yang dapat membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, rambu-rambu atau peringatan sudah ada, tetapi dilanggar. Umat Israel sudah diberi rambu-rambu peringatan, tapi dilanggar. Sekarang ini bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini? Rambu-rambu yang dimaksud adalah firman Tuhan. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam firman Tuhan. Apakah kita pegang teguh dan kita laksanakan? Apakah kita abaikan dan kita langgar? Yang kedua, bentuk pelanggaran. Kalau di dalam bacaan hari ini terdapat 9 pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel. Sekarang kita bertanya dalam hati kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Apakah kita setia dengan firman Tuhan? Patuh pada firman Tuhan? Apakah kita abai? Kita melanggar firman Tuhan? Peringatan dari Tuhan. Seyogyanya sebagai umat Tuhan, kita harus patuh, harus setia, harus loyal kepada firman Tuhan yang dapat menuntun langkah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi tidak sedikit umat Tuhan yang mengabaikan. Yang ketiga, akibat daripada pelanggaran dihukum oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, dikoyakkan oleh Tuhan, diserahkan kepada perampok, diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke pembuangan. Artinya di sini ialah apabila kita melanggar peringatan dari Tuhan, lambat atau cepat, pasti menerima akibatnya. Akibat yang kita lakukan menandakan bahwa Tuhan itu adil. Di samping Tuhan itu maha kasih, Tuhan juga maha adil. Kasih Allah diwujud nyatakan dalam hak Ia mengampuni orang yang berdosa. Tanda bahwa Allah itu maha adil, Ia menghukum manusia yang berdosa.
Kalau orang yang bersalah tidak dihukum, Allah tidak adil. Tapi dengan kesalahan, pelanggaran, dihukum, membuktikan, menandakan bahwa Allah itu adil, bahkan maha adil. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, melalui ibadah keluarga malam ini, kita ingatkan kembali, agar supaya kita taat setia kepada firman Allah, yang dapat menuntun langkah kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa umat Tuhan sampai melanggar, sampai tidak setia, bahkan abai? Mengapa? Apa sebabnya? Sebabnya ialah karena faktor iman. Karena imannya lemah, maka umat hidup penuh pelanggaran. Mengapa mereka sampai lemah iman? Lemah iman terjadi karena hidup jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ibadah keluarga malam ini, kita diingatkan kembali agar supaya kita hidup tetap di dalam Tuhan. Hidup tetap di dalam Tuhan artinya kita senantiasa memiliki persekutuan yang indah, yang harmonis, yang mesra dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan ditempatkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perencanaan. Hidup di dalam Tuhan artinya ia selalu menempel lengket dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya ia memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, dan perasaan Kristus. Selama kita melakukan hal-hal ini, meskipun ada godaan untuk melanggar firman Tuhan, kita akan tetap bertahan dan menjaga identitas kita sebagai umat Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Bajai penata nugara, pembaru hidupku. Hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, selanjutnya mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan tidak putus-putusnya
Kami datang dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas pertolongan, pengasihan, dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami boleh hidup hingga detik ini adalah karena kasih sayang Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami dapat bersekutu dalam ibadah keluarga malam ini juga karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Dalam ibadah keluarga malam ini, di samping kami boleh memuji-muji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat di dalam hati kami, bahkan boleh menguatkan iman kami, sehingga hidup kami tidak sama seperti bangsa Israel zaman dahulu, yang mengabaikan peringatan dari Tuhan. Tetapi kami sebagai umat Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini, kami setia pada Tuhan, setia pada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan sajalah yang diagungkan dan dipermuliakan. Dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Anak-anak boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, yang dapat menjadi hiburan harapan orang tua. Berkati anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu, Tuhan berkenan memberi akal budi kepandaian, sehingga boleh sukses dalam menuntut ilmu. Berkati para lansia, meskipun sudah lanjut usia tetap memiliki semangat yang tinggi di dalam beribadah, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Para lansia yang seringkali lemah tubuh, seringkali sakit, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, berilah kekuatan. Tuhan yang adalah dokter kami berkenan memberi kesehatan dan kesembuhan. Begitu pula berkati setiap keluarga-keluarga Kristiani, agar boleh tercipta keluarga Kristiani yang damai, yang sejahtera, yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan, diupayakan, boleh sukses, boleh berhasil. Kami juga tidak lupa mendoakan warga jemaat yang masih mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati pula pegawai gereja, agar boleh bekerja dengan penuh ketulusan, kesetiaan, dan penuh tanggung jawab. Berkati para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Begitu pula berkati organis, pemandu lagu, pengatur sensiti, juga multimedia. Pakai mereka Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Begitu pula berkati panitia yang ada, khususnya panitia pembangunan TK maupun gedung serbaguna. Tuhan limpahkan berkat-Mu, sehingga panitia boleh melanjutkan pembangunan dengan baik, sehingga selesai tepat pada waktu Tuhan. Berkati diaken, penatua, pendeta, Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi, sehingga para hamba-hamba Tuhan ini boleh mengabdikan diri, boleh melayan dengan penuh sukacita, penuh syukur,
penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, cukup banyak umat-Mu yang menderita sakit atau dalam masa pemulihan. Meskipun hamba-Mu tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, Tuhan Maha Tahu. Di tempat ini dalam satu persekutuan yang indah, kami satu hati mendoakan umat yang sakit, yang susah, yang lemah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang bimbang Tuhan beri semangat dan pengharapan. Bapa kami yang ada di surga, berkati pula warga jemaat yang dengan penuh setia menyumbang dana, menyumbang pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Limpahkan berkat-Mu kepada mereka. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan yang indah ini, kami juga tak lupa mendoakan bencana yang terjadi di negara kami Indonesia, baik di NTT, di Jawa, di tempat-tempat lain. Tuhan, kasih mereka. Tuhan beri penghiburan bagi keluarga duka. Tuhan beri kesembuhan bagi yang sedang sakit. Agar supaya mereka meskipun dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka tetap setia pada Tuhan dan tidak lari kepada kuasa-kuasa lain, tetapi tetap lari kepada Tuhan Yesus Kristus, dokter sejati, Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang ada di surga, kami juga tidak lupa mendoakan upaya pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Begitu pula berkati para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien, agar supaya Tuhan juga jaga kesehatan para dokter, perawat, tenaga medis yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan satu pekan ke depan, baik dalam ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah pekan. Setelah ibadah selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 11
ayat yang ke-24 sampai 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 403, bait yang pertama dan yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu keempat sesudah Paskah, ibadah keluarga bersahaja, Rabu 28 April 2021. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Beneji Simon, MA, MTH, yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan juga seluruh rekan-rekan pendukung, organis, prokantor, sound system, dan seluruh tim multimedia, sehingga terlaksananya ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Pemberitahuan. Dengan ini diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai hari Rabu 5 Mei 2021, ibadah keluarga bersahaja akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka
di gereja dengan memperhatikan kapasitas gedung gereja yang ada dan juga secara daring atau live streaming melalui channel YouTube GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya pukul 19.00 WIB. Mohon perhatian jemaat. Terima kasih. Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU. Ibadah Pelkat PKLU dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 16.00 WIB di Gereja Bukit Kasih Surabaya dengan pelayan firman Diakon Benyamin Tangki. Mohon perhatian dan kehadiran anggota Pelkat PKLU. Demikian warta ibadah keluarga bersaja, Rabu 28 April 2021. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sidang jemaat berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selalu bertekun tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.